Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Administrasi Restoran. Kelompok kami terdiri dari Sutisna Santosa, Bintang Purdana, Dimas Prayoga, Pindra Octavian Hidayat, dan Zidni Tresna Maulana. Baik, selanjutnya terbelakangnya. Yuk, Mas Pindra. Perlomakan adalah istilah umum untuk menyebut usaha astronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menerapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya perlomakan menyajikan makanan di tempat, tapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan Chinese food, rumah makan Padang, rumah makan saji, dan sebagainya. Di Indonesia, rumah makan juga bisa disebut dengan istilah restoran. Restoran merupakan kata resapan yang berasal dari bahasa Prancis yang diadaptasi oleh bahasa Inggris, yaitu restoran yang berasal dari kata restaurant yang berarti memulihkan. Yuk, Mas Bintang, lanjut. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sudah masuk di segala bidang untuk mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang bertanggung jawab pada bidang tersebut. Khususnya dalam bidang bisnis, perkembangan teknologi menawarkan memudahkan bagi pelaku bisnis dalam melakukan pekerjaan. Salah satu restoran menjadi objek penelitian adalah restoran. Restoran merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang kuliner yang menjual makanan minuman khas daerah serta menu makanan yang sedang berkembang di kalangan masyarakat sekarang. Proses pemesanan makanan yang dilakukan secara manual yaitu menggunakan pulpen dan kertas. Lagi. Pada umumnya, restoran mengalami kesulitan untuk mengalami pemesanan menu makanan dan minuman. Kesulitan tersebut adalah pelanggan menunggu terlalu lama dan mendapatkan menu makanan dan minuman yang dipesan. Selain itu, pelayan juga mengalami kesulitan ketika menanyakan pesanan menu dari pelanggan yang dicatat secara manual di kertas. Pencatatan pesanan menu secara manual kurang efisien dari sisi waktu. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu meringankan pelanggan dalam memesan makanan dan minuman serta pelayanan tidak menggunakan kertas dan pulpen untuk menanyakan pesanan dari pelanggan. Oke. Selanjutnya Mas Zidni. Silakan dibaca Mas Zidni. Halo Mas Zidni. Perancangan analisis sistem. Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahapan sistem planning dan sebelum tahap sistem desain. Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting karena kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap berikutnya. Dalam analisis sistem, pendefinisian masalah merupakan tahap awal yang harus dilakukan. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan. Terus. Permasalahan yang ada harus ditindaklanjuti untuk ditemukan pemecahannya sebagai suatu alternatif agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan sistem dapat tercapai. Berikut adalah proses bisnis berjalan terkait dengan aktivis di restoran. Admin restoran bekerja menangani setiap kegiatan yang terjadi di restoran. Kegiatan tersebut meliputi input dan edit semua data seperti menambahkan menu baru, menambahkan stok makanan, menambahkan karyawan-karyawan baru, pelanggan baru. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, karyawan atau pekerja akan melakukan tugasnya masing-masing. Misalnya kasir yang menangani pembayaran, pelayan atau waiter sebagai pengantar makanan. Kemudian,
owner sebagai pengelola keuangan dari hasil penjualan tersebut. Meskipun begitu, data yang masuk sebagai laporan hasil penjualan akan dibukukan, lalu akan menghasilkan uang masuk atau income. Oke. Jadi selanjutnya itu adalah ada diagram aktivitas sebuah restoran ya. Dimulai dari pelanggan to start, lalu pelanggan itu memesan menu makanan, lalu dicek atau apakah menu pesan itu habis atau tersedia. Jika habis, dia akan diteruskan lagi ke kasir. Kasir itu akan menanyakan menu lainnya. Kalau tidak ada, maka dia akan ke menu N ini habis. Jika tersedia, maka proses pembayarannya akan berhasil. Lalu akan dilanjuti lagi dengan pelayan. Pelayan akan mengirim pesannya dan berakhir ke pelanggannya lagi. Dan ini adalah sebagai admin restoran akan bertanggung jawab atas semua database restoran tersebut, karena hanya admin yang bisa mengakses full database restoran, termasuk menginput menu makanan baru, menambah karyawan baru, menambahkan pelanggan baru. Nah, ini adalah diagram aktivitas admin restoran. Itu pertama start, menginput data dan mengedit data, menvalidasi penambahan jumlah karyawan baru, validasi penambahan jumlah pelanggan baru. Lalu N. Dari hasil analisis terhadap tata laksana sistem berjalan, diketahui yang dihadapi sebagai seorang admin adalah melihat, memasukkan, mengganti, dan menghapus data-data seperti data karyawan, data pelanggan, serta data hasil laporan penjualan. Analisa usulan sistem usulan yang telah direncanakan untuk restoran, yaitu untuk mempermudah admin di dalam proses penginputan karyawan, pelanggan, untuk memberikan pelayanan untuk yang cepat dan lebih baik kepada pelanggan dalam satu aplikasi yang berbasis web. Pihak pelanggan melakukan order makanan yang tersedia di menu kepada kasir restoran. Kemudian pelayan melakukan proses pengiriman makanan yang telah diorder oleh oleh pelanggan tersebut. Yang 1.3 itu adalah use case-nya. Jadi di sini ada pelanggan, owner, pelayan, dan kasir, dan juga ada admin. Nah, di sini admin itu bisa mengakses semua menu-menu yang ada di sini. Dia bisa login, dia bisa manipulasi data karyawan, manipulasi ketersediaan stok makanan, menu makanan, manipulasi laporan keuangan, dan logout. Kalau pelanggan, dia hanya bisa mengakses menu order makanan saja, karena dia usernya sebagai pelanggan ya. Dia juga bisa login karena dia mendaftar terlebih dahulu ke web aplikasi ini. Kalau misalnya pelayan ini, dia mengatur menu makanan terus, dan dia juga bisa login karena dia juga telah mendaftar juga ya sebagai pelayan. Nah, di sini juga ada kasir. Kasir ini sebagai mengelola menu makanan juga, manipulasi laporan keuangan pastinya ya, kan seorang kasir dia. Dan juga dia bisa login karena dia udah terdaftar juga. Dan di sini terakhir ada owner. Owner itu kalau owner di sini agak spesial ya. Dia hanya bisa manipulasi laporan keuangan karena owner di sini terima beres saja ibaratnya. Dia juga udah terdaftar, bisa login juga, bisa logout juga. Sama seperti yang lain, bisa login dan logout. Nah, itu untuk use case-nya. Nah, untuk use case description bisa dijelaskan oleh Mas Dimas Prayoga. Baik, Deden, terima kasih untuk use case description-nya. 1. Use case deskripsi autentikasi user. Untuk aktornya semua user. Use case ini merupakan proses untuk mengautentikasi user yang akan menggunakan sistem aplikasi ini. Untuk prakondisinya, user ingin mengakses menu yang ada pada sistem aplikasi.
Skenario-nya user memasukkan username dan password yang sudah divalidasi oleh admin. Post kondisinya, user berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi dan dapat mengakses menu sesuai dengan jenis privilege-nya. Kemudian yang kedua, use case deskripsi admin. Aktornya adalah admin, kemudian deskripsinya use case ini merupakan proses melihat, menginput, mengedit, dan menghapus data-data karyawan dan data pelanggan. Untuk prakondisinya, user ingin mengakses semua menu halaman yang ada pada sistem aplikasi. Untuk skenario-nya, user memasukkan username dan password yang sudah divalidasi oleh admin. Post kondisinya, user berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi dan dapat mengakses menu sesuai dengan jenis privilege-nya. Yang ketiga, use case deskripsi untuk kasir. Aktornya adalah kasir, deskripsinya use case ini merupakan proses untuk mengautentikasikan user yang akan menggunakan sistem aplikasi ini. Kondisinya user ini akan mengakses menu yang ada pada sistem aplikasi seperti menu makanan dan laporan keuangan. Untuk skenario-nya, user memasukkan username dan password yang sudah divalidasi oleh admin. Post kondisinya user berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi dan dapat mengakses menu sesuai dengan jenis privilege-nya. Yang keempat ada use case deskripsi pelayan. Aktornya adalah pelayan. Deskripsinya, use case ini merupakan proses untuk mengautentikasi user yang akan menggunakan sistem aplikasi ini. Untuk prakondisinya, user ini hanya bisa mengakses menu makanan yang ada pada sistem aplikasi. Untuk skenario-nya, user memasukkan username dan password yang sudah divalidasi oleh admin. Post kondisinya, user berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi dan dapat mengakses menu sesuai dengan privilege-nya. Yang kelima ada use case deskripsi owner. Aktornya adalah owner. Deskripsinya, use case ini merupakan proses untuk mengautentikasikan user yang akan menggunakan sistem aplikasi ini. Kondisinya adalah user ini sebagai pengelola keuangan pada sistem aplikasi ini. Skenario-nya, user memasukkan username dan password yang sudah divalidasi oleh admin. Post kondisinya, user berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi dan dapat mengakses menu sesuai dengan jenis privilege-nya. Yang keenam ada use case deskripsi pelanggan. Aktornya adalah pelanggan. Deskripsinya, use case ini merupakan proses untuk mengautentikasikan user yang akan menggunakan sistem aplikasi ini. Kondisinya adalah user ini hanya dapat mengakses menu order makanan yang ada pada sistem aplikasi ini. Skenario-nya ada user memasukkan username dan password yang sudah divalidasi oleh admin. Post kondisinya, user berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi dan dapat mengakses menu sesuai dengan jenis privilege-nya. Oke, mungkin activity diagramnya bisa dijelaskan oleh Deden. Ya, untuk activity diagram ini activity diagram yang lebih tepatnya. Jadi yang pertama tuh admin start login, lalu akan menampilkan menu halaman login. Lalu diteruskan lagi untuk memasukkan username dan password. Lalu diteruskannya lagi untuk dicek dulu nih. Kalau misalnya dia benar memasukin username dan password, dia maka akan lanjut ke halaman admin. Jika tidak, dia akan kembali lagi untuk diminta untuk memasukkan user dan passwordnya lagi. Nah, sampai benar. Jika salah, akan diulang terus. Nah, misalnya sudah benar, dia akan masuk ke halaman admin, maka admin akan bisa mengakses privilege dia, yaitu manipulasi data karyawan, manipulasi ketersediaan stok makanan, manipulasi laporan keuangan, dan juga menu makanan. Nah, ini adalah keempat ini adalah menu-menu privilege-nya admin. Jika sudah dia maka akan di logout. Nah, di end sini. Nah, yang kedua ada activity diagram kasir ya. Jadi kasir mulai start login sama seperti admin, tampilkan halaman login juga, lalu diarahkan ke interface login, masukkan username dan password juga, lalu dicek lagi sama seperti admin. Jika berhasil dia maka akan diteruskan ke halaman kasir. Nah, di sini dia bedanya tuh kalau admin kan ada 4 akses ya, hak akses. Kalau di kasir tuh cuma 2
menu makanan dan manipulasi laporan keuangan aja. Nah, selanjutnya ada diagram pelayan. Activity diagram pelayan nih sama, kita mulai dulu start, terus login, menampilkan halaman login, masukkan username dan password lagi. Dicek lagi, jika berhasil maka akan tampil halaman pelayan. Nah, di sini kalau pelayan tuh cuman ada satu dia hak aksesnya, itu melihat menu makanan saja. Ya, setelah itu dia bisa logout juga. Semua ini data-data diagram ini bisa start dan logout ya. Nah, selanjutnya ada kelas diagram ya. Kelas diagram tuh paling tinggi admin. Admin ini terdiri dari ID user dengan ininya apa? Tipe datanya integer, username varchar, nama user varchar, ID level integer, statusnya varchar. Nah, ini ada hak-hak aksesnya nih. Hak akses admin, bisa login, bisa logout. Terus bisa menambah karyawan baru, menambah pelanggan baru, menambah menu pesanan, menambah stok pesanan, memodifikasi data karyawan, memodifikasi data pelanggan. Terus bisa juga mengelola data laporan penjualan. Lalu admin itu bisa menambahkan yang namanya kasir dan pelayan ya. Jadi dia semau dia nih mau nambahin karyawan baru atau enggaknya tergantung adminnya. Di menu kasir ini ada atribut-atributnya, itu ada ID user sama ya seperti admin. ID user, username, nama user, ID level, status. Di pelayan juga sama ya, seperti admin dan kasir juga sama. Nah, di kasir nih ada menu aksesnya juga. Dia bisa login dan juga bisa logout. Kasir ini bisa cuman dua ya hak aksesnya, bisa menampilkan menu pesanan dan menampilkan data laporan penjualan. Dan pelayan ini dia hanya bisa satu. Nah, dia bisa login dan logout juga pelayan, tapi dia bisa cuman bisa satu, menampilkan menu pesanan saja. Nah, beda lagi kalau pelanggan. Pelanggan itu dia sama seperti kasir, pelayan dan admin. Atributnya ada ID user, username, nama user, ID level, status. Nah, pelanggan ini cuman bisa menampilkan menu order karena dia seorang pelanggan. Nah, nanti dia sudah memesan, nanti diarahin ke kasir kalau pembayarannya. Setelah pembayaran, pesanan akan diantarkan oleh pelayan, gitu konsepnya. Nah, itu adalah kelas diagram sistem informasi dari administrasi restoran kami. Dan yang ini adalah perancangan database-nya, yaitu tabel IRD-nya ya. Jadi yang pertama tuh awal-awal itu dari pelanggan ya. Jadi pelanggan tuh sama, di sini juga atributnya kayak tadi ya, ada username, ada status, password, ID user, ID level, ID pelanggan, nama user, ID masakan. Nah, jadi pelanggan ini memesan makanan tuh dia pilih ke menu masakan ya. Nah, di menu masakan ini ada macam-macam masakannya nih. Pesanannya kayak macam-macam, kayak ada sate, ada cincau, ada minuman juga. Terus ada apalagi tuh namanya ayam geprek lah segala macam. Nah, setelah menu ini selesai dia memilih, maka akan dilanjutin ke menu pesan. Menu pesan ini untuk dia memesan menu yang udah dipilih tadi, lalu dicek lagi ke menu stok, apakah pesanan tersebut stoknya sudah habis atau masih tersedia. Nah, ini di menu sini nih, stok. Jika tersedia, maka proses akan berlangsung ke menu order, lalu order akan mengirimkan ke kasir pembayaran. Lalu kasir menyerahkan lagi ke pelayan gitu, pelayan untuk mengantarkan pesanannya. Dan pelayan sampai ke pelanggan. Selesai di sini. Nah, ini untuk proses rancangan IRD-nya, sistem informasi administrasi restoran.
Oh iya, IRD itu adalah basis data yang dapat diartikan sebagai himpunan kelompok dari arsip berupa file ataupun tabel yang saling berhubungan tanpa adanya pengulangan. Nah, iya, jadi dia tanpa ada pengulangan. Di sini kan harusnya dia ada pengulangan nih, cek nih. Jadi nggak ada, dia langsung lanjut ke proses selanjutnya gitu. Tidak ada namanya pengulangan. Dan di sini ada 1.8 itu membuat tabel CDM ya, konseptual data model. Nah, ini atribut-atributnya nih pelanggan, ada ID pelanggan, ID level, status, username, nama user, password, ID masakan, ID user. Nah, ini ada PK, ada FK nih. PK ini primary key ya, kunci yang emas itu. Nah, ini foreign key untuk menghubungkan ke proses selanjutnya. Nah, jadi pelanggan itu kayak tadi dia mau memilih menu dulu, memilih menu masakan. Setelah memilih, dia melanjutkan lagi ke pesanan. Nah, untuk menghubungkan tabel ini ke tabel ini itu harus memiliki namanya origin key. Nah, di sini saya memasukkannya di ID masakan. Nah, ID masakan itu dia di sininya adanya primary key. Jadi saling terhubung dia. Lalu dilanjutkan lagi ke menu pesanan ya. Di menu pesanan juga sama, dia dihubungkan lagi di ID masakan nih di sini. Pakai origin key-nya tuh di ID masakan ya. Dihubungkan ke ID masakan yang ada di tabel masakan juga. Nah, selanjutnya habis di tabel pesan, dia lanjut ke tabel stok gitu. Di tabel stok tuh dicek dulu nih barang menunya tuh tersedia atau habis. Nah, jika tersedia, dia maka akan lanjut ke proses order ya. Di sini juga dia menghubungkan tabelnya lagi tuh menggunakan namanya ini ID pesan tuh saya menggunakan ID pesan di foreign key-nya, saya menggunakan ID pesan, maka tabel ini bisa terhubung. Jika sudah dicek, dia maka akan proses lanjut ke proses order ya. Proses order ini cukup singkat, dia tabel stok ini bisa menghubung ke order ini karena saya menggunakan ID order ini saya gunain di ID stok ini menggunakan origin key juga. Maka akan lanjut lagi ke order ke kasir. Kasir nih dan proses pembayarannya nih. Proses pembayaran pesanan yang pelanggan tadi. Nah, di sini dia ngubungin ke kasirnya itu menggunakan kunci origin key juga pastinya di ID kasir. Nah, di sini saya pakai primary key-nya di ID kasirnya. Jadi dia maka terhubung juga. Lalu lanjut lagi ke pelayan nih, terakhir. Pelayan ini udah tahap akhir. Di kasir ini menghubungkan tabelnya lagi menggunakan ID pelayan. ID pelayannya karena di sini primary key ya. Nah, di sini juga saya pasangin origin key untuk menghubungkan ke tabel pelayan. Nah, habis di tabel pelayan ini prosesnya udah berakhir, selesai, dibalikin lagi ke pelanggan karena dia mengantarkan pesanannya yang sudah dia order sebelumnya. Ya gitu konsepnya ya. Untuk itu tabel untuk CDM-nya. Nah, untuk PDM-nya nih sama yang kayak sebelumnya, yang kayak CDM, tapi dia lebih lengkap ya, lebih detail. Ada ininya, tipe datanya lebih lengkap, dia bisa diperlihatkan tuh INT11 primary key. Dia ngubungin tabel pelanggan ke tabel masakan itu menggunakan ID masakan. Karena saya menggunakan origin key-nya di ID masakan. Nah, lanjut ke tabel pesan. Sama seperti yang tadi, saya ngubungin tabel masakan ke tabel pesan tuh menggunakan ID masakan. Karena dia memesan. Nah, kita ngubunginnya pakai ID pesanan, ID masakan juga. Nah, selanjutnya di cek stok makanannya. Nah, di cek stok makanan ini saya menggunakan namanya ID order, ID pesan.
untuk menghubungkan tabel stok ini nih. Nah, ini nih ID pesan. Nah, terus lanjut lagi ke tabel order kayak sama yang di atas ya, sama. Ini singkat. Ngubunginnya menggunakan ya ID order. ID order nih. Primary key, ini foreign key. Maka dia terhubung. Lanjut lagi ke kasir, dia bayar, terus lanjut lagi ke pelayan dan dikirim lagi ke pelanggan. Nah, itu untuk PDM-nya sama lah prosesnya seperti CDM gitu. Kurang lebihnya. Nah, untuk perancangan interface mungkin bisa dijelaskan oleh Dimas Prayoga. Baik, terima kasih Deden. Untuk 1.10 adalah perancangan interface. Yang pertama, berikut merupakan tampilan login pada user. Di tampilan login user ini terdapat username, kemudian password, kemudian tentunya tombol loginnya ya guys ya. Kemudian rancangan ini adalah halaman yang akan dilewati oleh pengguna atau user sebelum masuk ke halaman utama. Halaman ini berisi username dan password yang harus diisi dan hanya diketahui oleh pengguna yang sudah mendaftar, juga telah divalidasi atau dikonfirmasi oleh admin. Yang kedua, ada tampilan input data karyawan dan data pelanggan. Di sini di tampilan ini berisikan data-data para karyawan dan para pelanggan yang telah terdaftar di aplikasi ini ya. Seperti data waiter, data kasir, data owner, dan data pelanggan. Pada halaman ini, admin dapat menginput data karyawan baru maupun pelanggan baru serta dapat melihat seluruh data user yang sudah terdaftar sebelumnya di database. Dan juga admin dapat melakukan aksi seperti edit dan hapus data pada halaman ini. Kemudian yang ketiga, ada tampilan menu masakan. Di tampilan ini tersedia beberapa menu seperti minuman, masakan, dan lain-lain. Di sini admin dapat menambahkan menu masakan, menambah stok, dan menghapus menu masakan jika masakan tersebut sudah habis stoknya. Kemudian yang keempat ada tampilan pada menu order. Di dalam menu order ini nantinya pelanggan bisa memesan makanan ataupun minuman yang tersedia di restoran ini. Di sini pelanggan dapat memesan menu makanan yang sudah didaftarkan oleh admin. Kemudian yang 5 ada tampilan transaksi atau tampilan pembayaran. Di sini jika pelanggan sudah membayar akan muncul tampilan seperti yang di screenshot. Kemudian yang keenam ada tampilan laporan hasil penjualan. Ketika penjualan telah dilakukan, terdapat daftar-daftar menu-menu yang sudah habis dibeli oleh pelanggan. Nah, kita bisa lihat di sini daftarnya berapa dan mendapatkan keuntungan berapa. Bisa dicek di sini. Di sini kita bisa melihat laporan hasil penjualan secara detail seperti menu yang terjual, jumlah menu yang terjual, serta total jumlah seluruh menu yang terjual. Contohnya di sini kita mendapatkan uang masuk sebesar 224.000. Baik, kesimpulannya mungkin akan dibacakan oleh Saudara Pindra. Terima kasih. Indra, Cek. yuk silakan dibaca Mas Indra. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan penerapan aplikasi dengan tipe sistem informasi administrasi restoran pasisir, maka dapat diambil kesimpulan sesuai yang merupakan hasil dari pemeriksaan laporan ini. Yang pertama, sistem pemesanan menu makanan dan minuman menggunakan komputer di restoran dapat berjalan secara efektif dan efisien tanpa harus mengganggu layanan mencatat pesanan pelanggan. Yang kedua, dengan adanya sistem pemesanan makanan sudah tersedia di komputer, maka diharapkan administrasi dan pemesanan makanan dan
minuman pada restoran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, mungkin ada tambahan lagi ya. Saya akan menampilkan aplikasi yang berbasis web itu. Ya, contohnya seperti ini. Oh, saya sudah merancangnya. Saya buka melalui localhost dan saya login menggunakan user admin misalnya. Nah, ini adalah tampilan-tampilan yang dijelaskan tadi. Ini adalah tampilan beranda. Di sini ada yang namanya data waiter, data kasir, data owner, dan data pelanggan. Di sini semua ada data-data karyawan dan data pelanggan tuh ada di sini semua. Nah, sebagai admin tuh dia bisa menghapus dan mengedit nama semua segala macem. Nah, di sini dia bisa ngakses nih si admin ini. Jadi dia bisa, misalnya dia mau nambahin pelayan bisa ditambahin. Ya. Kasir bisa ditambahin juga. Nah, lalu di sini ada menu menu makanannya. Itu yang di sini ada cincau, ada nasi pecel, ayam geprek, sayur asem, dan sate ayam. Nah, ini beberapa saja ya. Kalau mau bisa saya tambahin lagi gitu. Nah, ini untuk menu makanannya. Nah, di sini menu untuk ordernya di sini. Nah, ini bisa dipesan nih. Admin tuh bisa pesan juga ya, by the way nih. Ini bisa pesan juga admin. Saya contohkan ya. Bisa pesan. Saya bisa pesan cincau, nasi pecel, sayur asem, sate ayam. Nah, di sini mau milih ini mau beli berapa nih cincau, misalnya beli 2. Nah, nasi pecel belinya misalnya 5. Sayur asem misalnya 1 aja ya. Sate ayam, nah ini banyak dah, enak nih. Beli 5. Terus nomor mejanya kita pesan ke nomor 3 misalnya. Terus lalu proses pesanan. Nah, maka akan tampil ke ada notif seperti ini. Ini pesan berapa? Cincau 2, nasi pecel 5, sayur asem 1, sate ayam 5. Nah, total 102.500. Nah, untuk itu adalah untuk menu ordernya ya. Nah, ini untuk menu transaksinya. Nah, di sini nih, ini kan akunnya yang saya pakai ini akun admin ya. Jadi dia bisa ngelihat juga nih menu transaksi pembayarannya nih. Nah, di sini tuh ada namanya menu transaksi. Nah, di sini dia harus bayar nih. Harus bayar. Misalkan di sini dia beli totalnya kan 102.500 ya. Nah, bisa kita bayar uangnya lebih, misalnya 120.000. Nah, 120.000. Nah, maka dia akan kembali berapa tadi? 17.500 ya. Nah, seperti itulah. Nah, ini transaksi yang udah terbayarkan. Nah, ini juga bisa dicetak nih pembayarannya. Bisa dicetak. Nah, ini. Nama pelanggan Dimas. Misalnya nama kasir juga Dimas. Karena saya menggunakan ini ya, user admin. Jadi dia bisa mesan juga, bisa ngolah kasir juga. Meja nomor 3. Di sini dia mesan cincau 2, nasi pecel 5, sayur asem 1, sate ayam 5. Total lah 102.500 ya, 102.500 dan kembali 17.500. Nah, ini untuk tampilan cetaknya nih. Nah, lanjut ke menu laporan. Menu laporan nih ini untuk mengolah data keuangannya nih, yang masuk tuh ada 326.500 jumlah yang terjual gitu. Itu udah uang masuknya nih. Nah, laporannya yang terjual misalnya sate ayam terjual udah 10.
Sayur asam udah 8 terjual, ayam geprek 5, nasi pecel 12, cincau udah 7. Nah, itu udah detail sekali. Nah, ini contoh aplikasi restoran yang berbasis web. Ya mungkin sekian dari kelompok kami ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.